Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi dalam Al-Quran diceritakan tentang bagaimana dulu Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah yang kemudian berwujud kitab Taurat. Kata Allah, wa idh wa'adna Musa, ketahuilah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa. Kalimat wa'adna itu ada yang membaca alifnya hilang. Jadi kalau nanti ada yang baca wa'adna dibaca pendek, itu bagian dari salah satu bacaan yang masuk dalam qiraah sab'ah. Kita biasa membaca panjang wa'adna Musa, tapi ada yang baca wa'adna Musa. Wa'adna Musa, ketahuilah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa. Maksudnya menjanjikan akan diberi kitab yang akhirnya disebut Taurat. Itu Nabi Musa diminta oleh Allah untuk munajat. Munajat itu kalau bahasa Jawa ya tirakat. Orang Jawa dulu kalau ingin mendapatkan sesuatu itu tirakat. Ada yang istilah topo. Arba'ina lailatan, selama 40 malam. 40 malam itu kenapa disebut malam bukan hari, bukan yauman? Karena yang dimaksud lailah itu adalah sehari semalam. Tapi kalau nahar itu siang saja. Sehingga Al-Quran membuat kalimat lailatan, maksudnya 40 hari 40 malam. Jadi Nabi Musa itu sebelum dapat kitab Taurat itu diminta oleh Allah untuk pergi ke satu tempat yang dikenal dengan Turi Saina, gunung Tur yang berada di Sinai. Sinai itu ya sekarang wilayah antara Mesir sampai dengan Palestina. Ternyata tradisi para nabi itu sebelum mendapatkan wahyu, sebelum mendapatkan Alkitab, itu ada yang namanya tirakat. Dan Nabi Musa diminta oleh Allah untuk munajat atau tirakat itu 40 hari 40 malam. Makanya tradisi tirakat itu punya pengaruh sangat kuat sampai hari sekarang ini. Dan kita juga biasa, kalau ingin mendapatkan sesuatu terkadang ditirakati sampai 40 hari. Termasuk bacaan-bacaan. Kalau kita mendapat ijazah dari para ulama, disuruh membaca kalimat tertentu misalnya, itu kadang-kadang patokannya 40 kali. Oke, diwaca 40 kali. Itu karena ya itba atau menyantolkan kebiasaan itu dengan hitungan yang dulu memang sering dipakai oleh para nabi. Orang-orang Jawa juga dulu sering tirakat poso mute 40 hari atau rawat 40 hari. Bahkan ada cerita
orang yang kepengen kaya terus menjadi babi ngepet itu puasanya juga harus 40 hari. Tradisi 40 hari itu memang begitu dari dulu. Makanya kita bisa memahami kenapa kok banyak orang membuat hitungan 40 itu menjadi sesuatu yang sakral. Sebab dari dulu tradisi dan kebiasaan para nabi, para ulama itu memang hitungan 40 itu jadi standar. Masuk kita kalau wiritan, istighosah, baca istighfar 40 kali, baca tasbih 40 kali. Itu ya karena angka 40 itu menjadi kebiasaan tirakatnya orang-orang dulu, termasuk Nabi Musa, munajat 40 hari. Dan Allah bilang tempatnya ditentukan Turi Saina, di Gunung Tur. Kemudian janjinya Allah nanti kalau sudah tirakan 40 hari akan diberikan kitab Taurat sebagai dasar untuk beribadah atau beramal kepada Allah. Tapi ternyata summat takhadtumul ijla mim ba'dihi. Kalian semua Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa tirakat, begitu Nabi Musa keluar dari kampungnya menuju tempat yang ditentukan Allah, orang-orang Bani Israel itu berubah, bukan lagi menyembah Allah tetapi bikin patung pedet. Al-Ijla itu anak sapi. Summat takhadtumul ijla min ba'dihi. Setelah Nabi Musa berangkat, kalian malah menyembah pedet. Wa antum zalimun, itu berarti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Disuruh ibadah nyembah kepada Allah, tapi yang disembah malah patung. Di ayat lain itu dijelaskan proses pembuatan patung itu ada seorang tukang sihir namanya Musa, sama-sama Musa. Musa bin Dhofar As-Samiri. Itu terkenal ahli sihir. Kemudian satu saat Musa Samiri atau Musa bin Dhofar ini melihat orang jalan naik kuda, tapi ternyata tanah yang diinjak telapaan kuda itu kemudian tukul, tumbuh rerumputan. Jadi setiap yang diinjak oleh kudanya orang itu tumbuh rumput. Nah, tukang sihir ini tahu bahwa ternyata yang naik kuda itu bukan orang biasa. Diceritakan dia tahu bahwa yang naik kuda itu adalah malaikat Jibril. Tidak tahu dari mana informasi itu, tapi beberapa tafsir mengatakan dia tahu kudanya malaikat Jibril ketika nginjak tanah, tanahnya itu terus tumbuh. Nah, ini berarti tanah istimewa. Akhirnya terus diambil. Yang ada rumputnya itu diambil, dibikin cetakan patung. Terus patung itu dilapisi emas. Patung kuda dilapisi emas, kemudian disihir. Akhirnya kuda itu, patung kuda pedet itu disihir, dia bisa ngomong. Kalau ditanya bisa jawab. Kemudian oleh Musa As-Samiri ini diinformasikan, disosialisasikan bahwa Musa itu sekarang
sudah kehilangan Tuhannya. Makanya dia, bahasa kasarnya Musa itu, dia minggat, sekarang ini nyari Tuhannya. Nah, kita sudah tidak usah ikut Tuhannya Musa, kita punya Tuhan baru sekarang. Nah, pedet itu kemudian bisa ngomong, ditanya, apa betul kamu Tuhan? Iya, saya ini Tuhan. Oh, disihir oleh Musa. Akhirnya terus kaumnya Nabi Musa itu lupa ya, nasihat dan ajarannya Nabi Musa. Padahal waktu itu masih ditunggoni oleh Nabi Harun. Karena pengaruhnya Musa As-Samiri yang bisa bikin Tuhan dari patung pedet dan bisa ngomong, ya Nabi Harun gak direken sama orang-orang Bani Israel. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu ya maksudnya supaya menjadi ibrah, menjadi bahan renungan tentang perjalanan sebuah komunitas atau kaum. Tsumma afauna ankum. Kemudian Allah bilang setelah itu kalian semua Bani Israel aku maafkan mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah kalian nyembah pedet, aku maafkan supaya kamu bersyukur. Jadi orang salah itu, tradisi Allah itu selalu memberikan kesempatan untuk dimaafkan. Makanya yang namanya salah itu ya biasa saja. Yang penting disadari kemudian diperbaiki. Kalau bisa dipikir teman-teman. Karena Allah itu Ghafarun, Maha Pengampun asal mau minta ampun.